Nama saya Perawati Fauzia. Saya Julian Fauzia. Saya Isra Yusuf. Nama saya Nancy Mulyana Sari. Saya Asmita Damayanti. Demikian perkenalan singkat dari kami, dan kami akan masuk ke dalam pembahasan yang kami sampaikan, yaitu inflasi permintaan penawaran agregat. Kami akan menjelaskan tentang permintaan agregat, penawaran agregat, dan inflasi. Tahukah kamu, perekonomian selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Terkadang perekonomian mengalami pertumbuhan, resesi, tumbuh lagi, dan bahkan perekonomian pun mengalami depresi. Dan semua itu tergantung kepada permintaan dan penawaran agregat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran agregat itu? Permintaan agregat adalah suatu kurva yang menjelaskan tentang jumlah permintaan seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Ini adalah gambar permintaan kurva agregat. Lalu muncul suatu pertanyaan, mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor yang pertama adalah konsumsi efek kekayaan. Penurunan harga atau meningkatkan nilai uang hingga permintaan akan barang konsumsi pun akan meningkat. Dan faktor yang kedua ada investasi efek suku bunga. Penurunan harga akan menurunkan suku bunga hingga peningkatan permintaan terhadap barang investasi akan meningkat. Yang ketiga, ekspor neto dan efek nilai tukar. Penurunan harga akan menurunkan suku bunga domestik, kedepresiasian nilai tukar real. Lalu, bagaimana pergeseran kurva permintaan agregat? Pergeseran kurva permintaan agregat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsumsi. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir, ekspor neto. Permintaan agregat akan bergeser ke kanan apabila permintaan agregat mengalami kenaikan atau pertambahan, sedangkan akan bergeser ke kiri apabila permintaan agregat mengalami penurunan atau pengurangan. Lalu, bagaimana dengan penawaran agregat? Penawaran agregat adalah kurva yang menunjukkan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu. Kurva penawaran agregat dibedakan menjadi dua, yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek dan kurva penawaran agregat jangka panjang. Sekarang kita akan membahas tentang kurva penawaran agregat jangka pendek. Kurva penawaran agregat jangka pendek berbentuk melereng dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah kekakuan upah, dan yang kedua kekakuan harga, dan yang ketiga kesalahan persepsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat jangka panjang memiliki bentuk yang berbeda, yaitu vertikal ke atas. Bentuk ini terjadi karena dalam jangka panjang variabel real yaitu output tidak terpengaruh oleh variabel nominal yang berupa harga, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor-faktor tersebut adalah faktor tenaga kerja, faktor modal dan SDA, dan yang terakhir penguasa teknologi. Kurva penawaran agregat mengalami pergeseran. Geser ke kanan apabila penawaran bertambah, dan geser ke kiri apabila penawaran berkurang. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang permintaan penawaran agregat. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu. Secara rinci penyebab inflasi ada dua. Yang pertama, meningkatnya permintaan, demand pull inflation. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi, cost push inflation. Selanjutnya kami akan bahas tentang meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu
Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut secara menyeluruh atau agregat demand. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, meningkatnya belanja pemerintah. Kedua, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor. Ketiga, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Keempat, depresiasi nilai tukar meningkatkan harga impor dan mengurangi harga ekspor suatu negara. Selanjutnya kami akan membahas tentang meningkatnya biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Misalnya, meningkatnya upah, pajak lebih tinggi, harga bahan baku penting atau komponen penting naik, ekspektasi inflasi, harga impor, dan berkurangnya produktivitas. Mari kita simak berita berikut. Pemirsa, rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam sebulan terakhir. Ya, meski demikian, pelemahan nilai tukar rupiah masih tidak terlalu besar dibandingkan mata uang beberapa negara lain yang merupakan anggota G20. Mengutip data Bloomberg, pada 6 Agustus lalu, rupiah terhadap dolar menyentuh level 14.478 rupiah. Lalu pada 8 Agustus terjadi penguatan di mana level rupiah terhadap dolar sebesar 14.416 rupiah. Pelemahan kemudian kembali lagi terjadi pada 13 Agustus di mana rupiah mencapai 14.608 per dolar Amerika. Hingga 21 Agustus 2018, rupiah cenderung stagnan pada level 14.574 per dolarnya. 3 hari kemudian, pergerakan rupiah terhadap dolar mencapai level 14.649. Dan 2 minggu kemudian, tepatnya tanggal 9 September, pelemahan rupiah semakin nyata di mana rupiah terhadap dolar mencapai level 14.815. Lalu sehari kemudian, tepatnya 4 September 2018, pelemahan rupiah terhadap dolar mencapai titik tertinggi di angka 14.935. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami tentang permintaan agregat, penawaran agregat, dan inflasi. Terima kasih.